Ah, puji Tuhan ya. Salam, salam, salam. Puji Tuhan. Nah, Bapak Saudara, puji Tuhan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah haus dan lapar. Kenapa kita haus dan lapar? Nah, karena dalam kehidupan kita ini targetnya kita harus mengalami yang namanya sempurna, ya. Kesempurnaan itu adalah target yang harus kita capai. Kenapa saudara kita harus mengejarnya? Nah, di sini dari awal ciptaan manusia Allah telah menjadikan sebenarnya segala sesuatu itu sempurna. Itu awalnya, ya. Bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu awalnya adalah sempurna. Amin. Ya. Tetapi ada pemberontakan Lucifer dulu di surga. Dan ternyata Lucifer itu telah merusak buatan Allah yang Allah di surga dan juga yang ada di bumi itu. Nah, sekarang kita lihat dulu beberapa ayatnya ya. Dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, saudara, dari ayat ini kita lihat dulu ya. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya sampai kepada manusia itu 6 hari. Nah, ketika selesai hari ke-6, apa? Dia berkata, ya, sungguh amat baik. Nah, saudara, ini terjemahan Indonesia bilang, sungguh amat baik. Sebenarnya, Tuhan itu sedang bilang, ya, sungguh amat sempurna. Karena apa yang keluar yang menjadi ide dan gagasan Allah, pekerjaan Allah itu bukan sekedar baik. Tapi pekerjaan Allah itu lengkap dan sempurna. Amin. Kok tahu dari mana? Coba kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat yang kedua. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Nah, saudara ya, di sini kalau kita lihat tadi, ketika hari ke-6 itu katakan Tuhan, semua baik. Sebenarnya dia mau bilang apa? Sudah sempurna. Ya. Karena pekerjaan Allah itu yang dikerjakannya itu pasti sempurna. Kenapa? Dia Allah yang sempurna. Apa yang dilakukan pasti sempurna juga. Nah, saudara, tapi apa yang pernah diciptakan Allah dengan sempurna itu ternyata sudah dirusak. Dirusak oleh siapa? Dirusak oleh si iblis. Ketika Lucifer kudeta di surga, lalu dilempar ke bumi, dia marah. Ya. Nah, akhirnya dia merusak apa saja yang di dekatnya itu. Termasuk bumi yang awalnya telah diciptakan oleh Allah sebelumnya. Ya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Sebenarnya buminya awalnya sudah ada, diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Tapi ayat yang kedua dikatakan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, nah saudara, air itu bagian dari bumi. Ya, tapi sekarang air mendominasi, daratnya nggak kelihatan. Tanahnya ada di bawah atau di dalam air. Jadi bumi itu sekarang digenangi oleh air. Kalau Anda lihat banjir gitu ya, airnya yang muncul ke atas gitu loh. Nah saudara, sebenarnya tanahnya juga sudah ada. Cuman sudah nggak teratur semuanya. Ya,
Nah, nggak teratur. Harusnya air itu ada di tempat tersendiri, ya, daratannya muncul sendiri, lalu indah seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Tapi Kejadian pasal 1 ayat yang kedua bilang, bumi itu belum berbentuk, ya. Bumi itu kacau balau istilahnya. Ya, kayak bubur Manado. Kacau balau, ya. Nah, Saudara, nah, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3 dan seterusnya sampai 27-28 itu sebenarnya Allah bukan mencipta, tapi Allah menata ulang kembali bumi. Amin. Ditata ulang. Yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan adalah membuat terang. Karena dia mau bekerja. Ya. Nah, terang itu sumber kehidupan dari segala makhluk. Makanya terang dimunculkan dulu. Jadilah terang. Dulu sudah ada terang. Karena si iblis ini marah, lampunya dimatiin. Lalu sama Tuhan dinyalain lagi. Jadilah terang. Ya. Nah, setelah jadi terang, lalu Allah mulai bertindak. Apa yang dilakukan pertama? Dia memisahkan antara air dan darat, ya. Nah, awalnya bumi ini menjadi dua bagian. Satu sisi adalah daratan, satu sisi adalah air atau lautan. Itu awalnya begitu, ya. Jadi dipisahkan. Sebelah air, sebelah daratan itu. Ya. Nah, zaman Nuh sampai semua binatang itu bisa dikumpulkan. Karena mereka satu benua, Saudara. Ya, masih satu benua. Belum ada benua Australia, belum ada benua Eropa, belum ada benua Amerika, belum ada benua Asia, belum. Ya enggak? Ya. Nah, daratannya masih satu. Jadi waktu Allah menata ulang kembali, air itu dipisahkan, lalu daratnya dimunculkan. Sebelah kiri darat atau sebelah kanan darat, ya. Sebelah kiri air atau sebelah kanan air, seperti itu, ya. Nah, Saudara, jadi Allah mulai menata ulang kembali. Lalu Allah mulai membuat binatang-binatang. Allah mulai menumbuhkan kembali tumbuh-tumbuhan itu, ya. Lalu mulai ada kehidupan di bumi itu. Terakhir Allah menciptakan manusia. Amin. Nah, Saudara, setelah selesai itu Allah bilang semuanya sempurna. Semuanya baik. Karena apa? Pekerjaan Allah itu sempurna. Allah menghendaki semua yang diciptakan termasuk manusianya ini khususnya harus sampai pada titik pertumbuhan yang namanya sempurna. Apalagi ide gagasan Allah ketika menciptakan manusia. Marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Maka dijadikanlah manusia itu laki-laki dan perempuan, diberkati untuk beranak bercucu. Ya, nah Saudara, diciptakan oleh Allah serupa dengan gambarnya. Gambar siapa? Gambar Allah. Allah yang mana? Allah yang sempurna itu. Amin. Jadi Adam itu dulu, dia sudah sempurna. Ya. Tapi Adam perlu bertumbuh. Dari kesempurnaan kepada kesempurnaan yang lebih lagi. Makanya Tuhan Yesus selalu datang ketika hari sejuk ke taman itu untuk apa? Install, diajak ngobrol, dikasih tahu ini, dikasih tahu itu, supaya tingkat pengertian Adam itu semakin bertambah seperti Allah nantinya, ya, cara berpikir dan mengertinya, ya. Tapi Adam sudah sempurna saat itu, ya, sempurna dalam level ya manusia ketika diciptakan itu, tapi dia bertumbuh terus. Tapi Saudara, iblis berhasil merusak rencana Allah ini. Manusia ini diseret keluar dari daerah kesempurnaan.
Dengan apa? Melakukan kesalahan. Ketika dia makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, Tuhan Allah datang nyamperin lagi ya. Adam, Adam, di manakah engkau? Apa jawabannya? Aku sembunyi. Kenapa kamu sembunyi? Aku telanjang. Siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Apakah engkau makan dari buah itu? Itu perempuan itu. Engkau yang kau berikan kepadaku. Dia yang membujuk aku sampai aku makan itu. Saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Lalu muncul perasaan bersalah terus gitu loh. Karena telah melakukan pelanggaran itu. Ya. Nah, diseret keluar dari perasaan benar. Akhirnya merasa salah. Ngerti saudara maksud saya ya? Dulu ketika dia masih ngobrol dengan Tuhan Yesus, diajar oleh Tuhan Yesus, dia merasa benar bukan? Tapi ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, gara-gara nurutin ajakan si Lucifer itu, sekarang hatinya rusak. Dia cacat. Nggak sempurna lagi. Selalu dihantui perasaan bersalah dalam dirinya ini. Iblis berhasil merusak hati. Sehingga dia nggak berani untuk mendekat kepada Allah. Setiap hari pokoknya dia harus semakin jauh, dengar ya? Lari. Kalau bisa nggak akan ketemu dengan Allah. Kenapa? Dia merasa nggak layak. Ya, merasa tidak layak ada di situ. Nah, saudara, itu namanya tipu daya. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kita bisa belajar dari kehidupan si Adam ini. Ketika kita dilahirkan baru, menjadi anak Allah, yang telah dibenarkan, yang telah dikuduskan, sampai hari ini, si iblis masih berusaha dengan tipu dayanya untuk menyeret kita keluar. Ya, dengan apa? Dengan, ya kalau dulu makan buah pengetahuan baik dan jahat ya. Jadi mengubah kesadaran kita sekarang. Sebenarnya Adam itu awalnya kalau dia sadar tentang Allah terus, dia akan berpikir tentang Allah. Tapi karena dia mulai sadar, oh ada pohon loh di depan saya ini. Lalu dia mulai mikir pohon itu kan. Dia mulai tertarik. Ya. Dia mulai berpikir, sedap juga nih. Enak juga nih. Nah, itu terseret sudah. Gara-gara terseret keluar, dia mulai sadar akan adanya pohon itu, hatinya mulai terpikat dengan pohon itu. Bagaimana iblis menyeret kita? Dia punya intrik, dia punya tipu daya. Ya, nah saudara, kadang-kadang kita diseret keluar dari kesadaran Allah itu besar, Allah itu ajaib, Allah itu hebat, Allah itu perkasa. Dengan apa? Dengan disadarkan fakta kehidupan ini. Dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Anda mulai gitu, aduh, gitu ya. Anda sadar dengan masalah Anda. Kalau Anda sadar akan Tuhanmu, Anda akan melihat, ya, Anda punya Tuhan yang besar, yang bisa mengatasi masalah yang besar itu juga. Amin. Nah, sadar yang mana dulu nih? Ya, nah, saudara ikut Yesus diajar untuk menyangkal diri, ya, menyangkal diri. Lalu ikut Yesus, ikut ide dan gagasannya Yesus. Amin. Nah, saudara, dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-22, kita lihat di sini ya. Oh.
Sorry, di sini dulu. Ya. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Ya, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, ada tipu daya ya, kekhawatiran karena dia diseret keluar dengan masalah-masalah yang dihadapi, lalu kekhawatiran itu muncul, ya. Kekhawatiran itu muncul dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara, penebusan oleh Tuhan Yesus sebenarnya bertujuan untuk memulihkan manusia menjadi sempurna seperti semula lagi. Di mana manusia akan dijadikan tak bercacat dan tak berkerut. Karena itu, Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Ayatnya Matius 5 ayat 47 sampai ayat yang ke-48. Mari kita baca sama-sama. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ya, nah saudara, jadi kita perhatikan nih. Tuhan bilang ya, hendaklah kamu sempurna. Jadi menjadi sempurna itu adalah perintah. Ya, perintah. Itu sama, gitu. Hendaklah kamu kudus. Perintah. Ya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Ya. Jadi ini perintah, ajakan. Ayo, ya, hendaklah kamu sempurna. Ini ide gagasan dari awal. Engkau memang diciptakan, ditakdirkan untuk sempurna. Berhenti ya mengaku-ngaku di hadapan Allah dalam doa. Oh Tuhan, lihatlah kami ya, hamba-Mu ini adalah orang yang cacat dan banyak celahnya. Nah, berhenti ngomong seperti itu. Akui ide gagasan Allah. Bapa Surgawi, aku mengucap syukur oleh karena Tuhan Yesus, Dia menciptakan aku, ya, begitu sempurna. Nah, ayo mulai ngomong begitu. Kembali kepada ide gagasan Dia. Jangan kemakan tipu muslihatnya si iblis. Dia selalu menyodorkan fakta, kerusakan, ya, kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri Anda. Lihat sekarang, di dalam dirimu ada benih Yesus. Amin. Benih ilahi itulah yang dikatakan oleh kitab Yohanes, bahwa orang yang punya benih ilahi tidak dapat berbuat dosa lagi, atau tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Ya, nah kenapa? Memang benih itu punya potensi untuk sama seperti ya pokoknya yang punya buah dulu, yaitu Allah Bapa sendiri, yaitu adalah sempurna. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengerti ya, dan bisa masuk sampai kepada target yang namanya kesempurnaan ini? Kita harus mengalami satu kondisi, satu masa yang disebut namanya kekosongan. Ya, nah kita bicara ya tentang kekosongan. Ada orang-orang yang kadang-kadang kita lihat pandangannya kosong, harapannya kosong, ya, putus harap. Ya. Nah, saudara, kalau orang sedang putus harap, ya kekosongan terjadi dalam dirinya ini, ya, kalau dia tidak ketemu dengan penolong yang benar, dia kadang-kadang mengambil keputusan yang salah.
ketika dia sudah nggak menemukan way out-nya, karena persoalan-persoalan yang berat, akhirnya apa? Terjun bebas. Ya, saya punya teman, anaknya terjun bebas dari HI. Ya, dulu ya peristiwa HI itu. Di orang kebun jeruk situ. Ya, orang kaya. Ya, si anak itu sudah difasilitasi semuanya. Ya, salah satunya mobilnya baby Benz. Ya, si anak itu ke bapak itu. Itu kunci ditaruh semuanya, semua fasilitas diserahkan lagi ke orang tuanya. Ya, tapi nggak ngomong, hanya tulis surat saja taruh di kamar. Ya, tahu-tahu ada berita itu. Ya, orang tuanya cerita seperti itu. Nah, saudara, selidik ternyata apa? Dia mengalami frustasi. Ya. Punya masalah, tapi nggak bisa curhat. Nggak bisa curhat juga kepada orang tuanya. Nyeselnya luar biasa. Ya, karena orang tuanya terlalu sibuk. Ya, terlalu sibuk, nggak punya waktu untuk anak-anaknya. Ya, pokoknya anak-anak itu difasilitasi. Mau duit berapa, mau mobil model apa, dibeliin semuanya. Ya, terus ditulis surat itu. Ya, tinggalkan. Aku tidak membutuhkan semuanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dapat kabar terjun dari HI. Karena nggak menemukan orang atau pribadi yang lain yang bisa menolong dia. Nah, saudara, kita sekarang lihat, ya, kekosongan yang dimaksud bukan seperti kekosongan ala orang dunia ini. Nah, Tuhan kadang-kadang mengizinkan kekosongan terjadi di dalam kehidupan kita ini. Kalau saja semua orang percaya disadarkan akan keharusan itu dan mau mencapai kesempurnaan Bapa, nanti akan terasa adanya gap atau kekosongan yang amat besar untuk diisi dengan kepenuhannya. Amin. Ketika Anda tadi mendengar kata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Apa yang Anda pikirkan? Mana mungkin, mana bisa, bagaimana caranya. Betul nggak itu? Jadi Anda mulai bayangkan, Anda itu seperti gelas yang kosong, harus terisi dengan penuh. Nah, siapa yang akan menuang air itu sampai penuh ke mulut gelas itu loh, bibirnya gelas itu. Ya, kalau bisa sampai meluber seperti itu. Anda mulai bingung. Gimana itu mencapai, kalau Anda mungkin ya, melihat banyak keterbatasan dalam kehidupan Anda. Allah itu sempurna ya. Wah, Anda berpikir apa? Hikmatnya. Ya, padahal Anda masih seberapa? Seujung kukunya Allah. Kebaikannya, kesabarannya, kemurahannya. Amin. Dan Anda bandingkan dengan apa yang ada di dalam diri Anda. Saudara, kayaknya Anda masih perlu mengejar jauh sekali ya. Nah, di situ dikatakan itu seperti adanya gap atau kekosongan yang amat besar. Ya. Di mana di situ Anda perlu ya, untuk diisi dengan kepenuhannya itu. Ya. Nah, saudara, sekarang keadaan seperti ini harus disadarkan bahwa Anda butuh Tuhan ya, yang menyuruh Anda sempurna itu. Nah, namun kekosongan itu tak pernah terasa karena manusia sudah terlanjur mengisinya dengan hal-hal yang menarik hati dari keinginan-keinginan duniawi ini ya. Jadi manusia lebih mengejar tentang keinginan duniawi sehingga target untuk sempurna itu nggak pernah ada, sehingga nggak pernah merasa kekosongan itu ya. Kalau dulu Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia 100% demi untuk dapat menebus kita menjadi miliknya. Sekarang
Sudah seharusnya kita mau mengosongkan diri dari kemanusiaan kita agar menjadi sama seperti Dia, anak Allah dengan kepenuhan Allahnya juga. Mari kita baca ayatnya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu Allah. Ya. Anak Allah. Nah, ketika dia turun ke dunia, dia mengosongkan dirinya, mengosongkan kealahannya untuk menjadi manusia 100%. Nah, saudara, gampang atau tidak? Yesus yang Allah itu menanggalkan kealahannya lalu hidup sebagai manusia 100%. Gampang atau tidak? Ya, ini Anda boleh bayangkan begini loh, ya. Kalau ada orang yang kaya, ya, lalu punya anak itu difasilitasi dengan kekayaannya semuanya, boleh menggunakan semua kekayaan bapaknya itu. Lalu bapaknya bilang, sekali-kali ya, ini ada kamu coba mulai pergi ke sana, ke tempat daerah pemulung sana. Jadilah pemulung dulu, pura-pura jadi pemulung lah sana. Ya, aku tarik semua fasilitasnya, hiduplah dengan minta-minta, cari ya, mengkais-kais sampah ada di sana begitu. Kira-kira ya, si anak orang kaya ini mudah nggak untuk memerankan jadi orang miskin begitu? Ya, mudah atau enggak? Enggak, betul enggak? Karena dia apa? Udah pernah menikmati namanya kekayaan itu. Ya, tapi kalau sebaliknya, ya, si anak pemulung lalu suruh pura-pura nih. Hidup ala orang kaya difasilitasi untuk seminggu gitu ya. Kamu boleh makan apa saja, boleh beli apa saja, boleh lakukan apa saja. Nah gitu ya. Ini fasilitasnya ada. Gampang nggak bagi si miskin ini? Gampang. Dia seneng banget. Itu yang saya inginkan. Betul nggak ya? Nah, contoh ini ya saya buat supaya Bapak mengerti. Ya, Bapak Ibu mengerti. Ya, ketika Yesus harus menjadi manusia 100% dengan keterbatasannya itu, sebenarnya itu merupakan penderitaan yang luar biasa. Ya. Nah, sekarang sebaliknya, Anda yang sudah dirusak oleh si iblis ini, dengan keadaan yang menderita seperti ini, lalu Tuhan pulihkan. Dan dia berkata, hendaklah kamu sempurna, seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Lebih mudah mana Anda jadi sempurna atau Yesus jadi manusia? Halo? Lebih mudah mana? Lebih mudah mana? Yesus jadi manusia atau Anda jadi yang sempurna itu? Harusnya Anda lebih mudah. Ya. Harusnya Anda lebih mudah. Caranya cuman ya, kalau Yesus bisa jadi manusia, harusnya Anda juga bisa menjadi orang yang ditargetkan untuk kudus dan sempurna juga. Caranya gimana? Tiru. Yesus itu bisa jadi manusia, menjalani manusia sebagai manusia selama 33,5 tahun itu. Apa sih? Ya, kuncinya di mana? Rahasianya di mana? Rahasianya apa? Filipi 2 ayat 7 tadi. Melainkan telah mengosongkan dirinya dari kealahannya. Tidak mengambil, ya, tidak mempertahankan, maksud saya, ya, kealahannya itu. Dia mengambil ya rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia tidak mempertahankan, gua Allah lu,
gua Allah lu, gua Allah lu. Enggak. Karena misinya dia harus jadi manusia. Nah, Anda pun juga sama. Kosongkan kemanusiaan Anda. Manusia itu yang dikejar adalah kepuasan duniawi. Ya. Kosongkan itu. Mulai isi dirimu dengan Allah setiap hari. Berpikir tentang dia, membayangkan dia, berkata-kata tentang dia. Wah, saudara, ya. Biasanya orang yang baru cinta mula-mula dengan Tuhan itu sangat harus dipertahankan, ya. Makanya Daud itu berkata gini, ya. Jangan ambil rohmu daripadaku, ya. Biarlah kegirangan akan selamat itu loh, ya. Itu jangan sampai pudar, jangan sampai hilang, saudara. Kesukaan bahagia orang ketika menemukan Tuhan Yesus pertama kali itu loh. Itu selalu ya makan ingat Tuhan, tidur mimpi Tuhan, tuh enggak ya loh. Jalan bayangin Tuhan. Pokoknya itu enggak loh, mulutnya ngerocos terus tentang Tuhan, ya loh. Nah, gairahnya seperti itu. Orang mulai melihat, kadang-kadang ada yang komentar, lu itu kayak udah enggak apa namanya? Udah enggak tertarik lagi dengan dunia ya. Emang kamu udah enggak nginjak dunia lagi? Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Nah, saudara, kondisi seperti itu di mana lagi sekarang? Sekarang banyak orang-orang Kristen bukan lagi mencintai Tuhan seperti itu lagi. Lambat laun, orang Kristen ini mulai berpikir salah. Setiap hari yang dilakukan adalah memanfaatkan Tuhan. Nah, ya. Nah, Tuhan hanya dijadikan fasilitas saja. Untung ada Tuhan, ya. Apa maksudnya untung ada Tuhan? Kalau gua punya masalah, dia akan tolong saya. Betul nggak? Kalau saya sakit, dia akan sembuhkan saya. Nah, jadi Tuhan hanya dijadikan pelengkap. Nggak beda si Inem. Untung ada si Inem nih, ya loh. Tolong bawain keranjang tasnya ini ya. Loh, ya. Untung ada Tuhan seperti itu. Nah, saudara, Tuhan bukan hanya dijadikan fasilitas bagi Anda. Tapi Tuhan itu tujuanmu, amin. Tujuanmu itu menjadi seperti Dia. Bukan hanya memanfaatkan Dia saja. Nah, saudara, lalu Anda mulai membandingkan berapa persen lagi loadingnya supaya saya bisa menjadi seperti dia itu. Muncul gap seperti tadi ini. Kejar, saudara. Kejar terus, bangun diri Anda. Isilah Tuhan, bejana hidupku tiap hari. Lengkapi aku Tuhan. Hikmat-Mu biar bertambah di dalam diriku. Ya. Yang Anda rindukan adalah kepenuhan untuk diubah menjadi sama seperti itu, seperti Tuhan. Amin. Nah, Mazmur 89 ayat yang ke-48. Mari kita baca. Mazmur pasal 89 ayat yang ke-48. Ingatlah apa umur hidup itu. Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Ya, nah saudara, sebenarnya bukan Tuhan itu yang menyia-nyiakan. Tapi manusianya sendiri dengan tujuannya yang salah. Ya, jadi sia-sia. Karena arahnya beda. Ya, arah pertumbuhannya beda. Bukan mengejar Tuhan, tapi mengejar ke dunia. Amin. Nah, saudara, Efesus 4 ayat yang ke-17. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, saudara, ya. Perhatikan ini.
Paulus menganjurkan, ya, atau menasihatkan, khususnya kepada kita pada malam hari ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sekarang Anda tahu apa itu pikiran sia-sia? Oh tahu Pak, ya, si A itu berarti ya si B. Bukan, sia-sia. Apa pikiran sia-sia? Ya pikiran yang nggak berguna. Ya. Nah, apa sih yang disebut pikiran nggak berguna itu? Ya, coba saudara mulai renungkan. Apakah saya sedang berpikir yang sia-sia? Dunia dan segala isinya ini akan lenyap, betul nggak? Apa yang Anda anggap itu merupakan hal yang menguntungkan Anda dan penting secara dunia. Kalau Anda bandingkan lagi dengan target kesempurnaan itu, pengejaranmu akan dunia, Anda akan bilang sia-sia. Akan bilang sia-sia. Ya, Paulus yang menasihatkan kepada jemaat di Efesus ini, dia ngalami. Dia bilang begini, ya. Dulu apa yang aku anggap untung sejak aku jumpa Yesus, itu semua sampah. Betul enggak? Apa itu sampah? Hal yang sia-sia. Amin. Yang harus ditanggalkan, yang harus dibuang. Itu sia-sia. Pengejaran akan dunia, ya, kalau Anda bandingkan, Anda mengerti kembali target yang Tuhan inginkan, Anda harus sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Nah, Anda berpikir, kenapa aku ngejar duit terus nih? Kenapa aku tuh ngejar pangkat terus ini? Kenapa aku ngejar kesuksesan terus ini? Ya. Kenapa waktu saya habiskan untuk bergelut dengan gelar-gelar, dengan harta dunia ini? Kenapa waktu saya pakai banyak untuk mengenal Tuhan lebih lagi? Ayo. Nanti Anda berpikir ya, seperti itu. Akan tiba saatnya Anda akan sampai pada titik pengertian seperti ini. Dan Anda mulai menghentikan pengejaranmu akan dunia ini. Dan Anda mulai mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Seperti Paulus itu loh. Ya. Dulu apa yang aku anggap untung. Yang aku kejar itu. Sejak menerima Tuhan dan ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu semuanya sampah semuanya. Nah, gak heran. Paulus itu pertumbuhannya luar biasa. Amin. Mau bertumbuh seperti Paulus? Mau bertumbuh seperti Paulus? Arah pengejaranmu ubah. Jangan kejar dunia. Kejar Tuhan. Amin. Kejar Tuhan. Sampai Anda mengenal lebih banyak lagi tentang Dia. Beri waktumu lebih banyak untuk Tuhan. Itu tanda Anda sedang mengalami kekosongan. Amin. Mengosongkan duniawi. Mengosongkan manusiamu dengan kebutuhan manusianya. Lalu menyadari bahwa Anda itu adalah anak Allah. Yang harus bertumbuh seperti Bapakmu. Amin. Si anak Allah itu harus bertumbuh sampai dewasa seperti bapaknya. Amin. Tapi kalau waktu Anda pakai untuk mengejar perkara duniawi ini, Anda nggak bisa bertumbuh seperti Allah. Nggak bisa. Boleh ya? Tipu muslihat iblis menjadi jerat bagi kita. Tiap hari saudara, Anda dipasang masalah dalam hidup Anda. Betul nggak ya? Masalah itu sebenarnya kadang-kadang
dipakai oleh si iblis untuk apa? Menjerat Anda. Nah, Anda harus bebas dari namanya masalah. Ya, masalah itu bukan momok yang besar. Mulai cara memandang masalah itu harus Anda ubah. Kalau Anda menganggap masalah itu merupakan bencana, atau momok, atau sesuatu yang menakutkan, yang akan merusak dalam diri Anda, nah, Anda akan ketakutan. Ketika Anda ketakutan, kecillah kekuatanmu. Dan Anda harus berjuang dengan kekuatan yang kecil itu untuk mengatasi sebuah masalah. Dan nggak ada habis-habisnya. Amin. Waktumu terkuras di situ. Ubah cara pandang tentang masalah. Bilang, masalah adalah teman. Masalah adalah sparring partner. Ya, masalah itu adalah teman. Pandang seperti itu. Nggak takut nih. Ya, coba saudara ya, kalau ada orang tinju gitu, menghadapi lawan yang sesungguhnya, orang bisa takut. Betul nggak itu? Tapi kalau dia sedang latihan dengan sparring partnernya, dia nggak takut. Kenapa? Yang di depannya itu bukan musuh, tapi teman. Teman yang apa? Yang mau meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. Amin. Sparring partner itu ya dimunculkan atau dicari, lalu ditemukan dengan sang petinju ini untuk apa? Untuk melatih. Oh, nanti lawanmu itu kidal, mama, gitu ya. Dicari sparring partner yang kidal. Ya, nah, supaya menghadapi orang kidal itu bagaimana? Nah, inilah sebelum ketemu dengan musuh yang sebenarnya. Ketika Anda memandang masalah itu hanya sparring partner Anda nggak takut. Ketika Anda nggak takut, kekuatanmu nggak kecil. Sehingga Anda bisa mengatasi namanya masalah itu dengan mudah. Waktumu tidak terbuang banyak untuk bergumul, untuk mengatasi atau keluar dari namanya persoalan. Amin. Nah, waktu yang banyak itu Anda pakai untuk mengenal Tuhan lebih banyak lagi. Nantinya begitu loh. Ya. Jangan berpikir sia-sia. Kata Paulus. Amin. Paulus mengerti. Ngejar dunia itu nggak ada habisnya. Ya. Aku putuskan sampai di sini. Aku tidak mengejar dunia lagi. Aku mau mengejar Tuhan. Sampai kenal benar dia. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Amin. Dalam kuasa kebangkitannya. Pokoknya Paulus itu pengen mengenal. Nah, dia mulai nggak sadar diri. Tapi sadar Tuhan. Amin. Sadar Tuhan. Nggak heran. Orang seperti ini, seperti Paulus ini, di tengah badai, di tengah ombak, kapalnya pecah di Malta, seluruh kapal ketakutan. Dia nggak takut. Kenapa? Dia tahu ada Tuhan. Dia nggak sadar tentang kapal pecah. Dia nggak sadar tentang es yang membeku di situ. Dia nggak sadar tentang adanya maut yang mengancam. Tapi yang dia pikirkan, yang dia sadari cuma satu. Ada Tuhan yang menyertai dia. Amin. Banyak orang kan di-compare Tuhan sama masalah. Ya, Tuhan memang ada, masalah juga ada. Ya, lalu Tuhan Anda adu dengan masalah, tuh ya. Ayo, Tuhan sama masalah kuat mana? Anda nonton, melototin gitu ya. Nah, tiap hari Anda hanya melototin, Tuhan berlawanan dengan masalah itu aja. Jadi kayak Anda nonton sinetron aja itu. Kayak begitu ya. Nah, selesai nanti muncul lagi masalah baru. Anda adu lagi dengan Tuhan. Gitu ya. Nggak selesai-selesai. Hidupmu hanya melihat Tuhan menang dari masalah. Tuhan menang dari masalah. Tuhan menang dari penyakit. Tuhan menang dari persoalan. Ya. Kapan Andanya bertumbuh? Nggak ada. Ya, itu termasuk pikiran
sia-sia yang Anda kembangkan. Ya. Nah, Paulus berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Amin. Markus 8 ayat 34. Catat baik-baik ini. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau mengikut aku, ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Halo? Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau mengikut aku, perhatikan di sini, ia harus, ada kata harus ya, di kata kerjanya. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus memanggil siapa? Orang banyak dan murid-muridnya. Hari ini Tuhan Yesus memanggil kita juga. Ya. Lalu berkata kepada Bapak, Ibu Saudara malam hari ini, jika Anda mau ikut Yesus, harus menyangkal diri. Ya. Siapa bilang saya manusia? Saya adalah anak Allah. Mulai tiap hari aku itu. Ketika saya adakan seminar hamba-hamba Tuhan, ya itu notabene hamba-hamba Tuhan ya. Hampir 250 lebih itu hamba-hamba Tuhan ngumpul. Saya berbicara tentang meleset dari target. Nah, target tentang seperti ini saya kupas. Ya, awalnya saya bicara, Bapak Ibu Saudara ini kan banyak gembala juga, punya jemaat. Kira-kira arah pelayanan Bapak itu kemana? Ya, jemaat yang Bapak Ibu Saudara pimpin itu mau dibawa kemana? Ya, bertumbuhnya ke arah mana? Saya mulai prolognya ke situ. Ya, nah saudara, selama ini apa yang saya amati, ya saya pergi ya, pelayanan, kadang-kadang diundang dari gereja satu ke gereja yang lainnya. Lalu saya mulai bicara dengan gembala-gembalanya. Ternyata targetnya menurut saya, ya kalau saya cocokkan dengan apa yang Tuhan inginkan, ini kayaknya nggak nyampe, ya meleset dari target. Targetnya apa? Targetnya diubah menjadi sama, serupa dengan Yesus. Harusnya gitu loh. Ya, nah, siapa Yesus? Yesus itu anak Allah. Semua jemaat itu harus diubah secara cepat untuk berubah jadi anak Allah. Caranya, menyangkali keberadaan manusianya. Lalu diajak pengakuan iman lebih dahulu untuk memindahkan kesadarannya sebagai manusia. Siapa bilang saya manusia? Omong kosong. Saya adalah anak Allah. Ya. Lalu saya praktekkan ya kepada para hamba-hamba Tuhan ini. Saya tanya mereka, Bapak Ibu Saudara, ya, siapa di sini yang manusia? Angkat tangan semua, Saudara. Angkat tangan semua, ya. Lalu saya tanya berikutnya, siapa di sini anak Allah? Angkat tangan semua juga. Lah, sudah gitu. Sekarang begini, ya. Pilih salah satu. Mau jadi manusia atau mau jadi anak Allah? Ya. Pilih salah satu. Mau pilih jadi manusia atau mau pilih jadi anak Allah? Sekarang saya tanya sekali lagi, ya, siapa di sini yang masih manusia? Saya ada angkat tangan lagi gitu ya. Nah, tapi nggak banyak, ya. Nah, terus siapa di sini yang adalah anak Allah? Ya.
Tadi yang angkat manusia, angkat tangan juga. Pasti begitu juga gitu ya. Lalu saya bilang gitu, nggak bisa begitu. You know. Pastikan sekali lagi. You know. Nah, akhirnya mereka pada apa namanya, setengah manusia, setengahnya anak Allah. Lalu saya kasih pengertian tentang penyangkalan diri seperti itu. Nah, sekarang mulai deklarasikan, bikin statement, ya, pengakuan iman, ya, ubah definisi dirimu dulu untuk mengubah mindset Anda ini yang telah matok Anda manusia ini loh. Lalu saya bimbing, coba tirukan saya, ya, siapa bilang saya manusia? Saya ajak ngomong gitu melotot, nggak ngomong saudara, gitu loh, melototin saya. Pak, saya ini manusia. Siapa bilang saya manusia? Melototin saya sudah. Siapa bilang manusia? Itu banyak orang kadang-kadang begitu ya. Saya bimbing untuk mengubah definisi pribadinya supaya pikirannya ini nggak terus lemah seperti itu. Ada orang sakit nih contoh ya. Saya bilang, percaya bila Yesus sudah menyembuhkan? Oh iya, sudah percaya. Kalau sudah disembuhkan artinya apa? Sembuh. Kalau sembuh sakit enggak? Ya enggak. Nah sekarang coba ngomong ya. Siapa bilang saya sakit? Itu enggak niruin tuh. Melototin saya. Pak, saya dari sini ini saya sakit. Bapak bilang saya tidak sakit gimana? Loh, saudara diajak mikir bener aja nggak bisa, betul nggak? Ya, ada orang yang ngomong katanya nggak punya duit, buka, macam gitu ya. Nah, saya kasih ayat, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Allahmu sanggup memenuhi setiap kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Nah, Yesus datang memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Segala berkat rohani telah diberikan kepadamu di dalam surga. Ayat-ayat sudah saya drill kepada dia. Ya. Kalau sudah dikasih kayak begitu, ya, sebenarnya Anda masih miskin nggak? Ya enggak. Coba sekarang ngomong ya, tiruin saya. Siapa bilang saya nggak punya duit itu? Melotot lagi sama saya. Pak, dompet saya kosong, Pak. Ini orang kayak model kayak begitu. Diajak berpikir benar, ya, diajak berpikir yang mulia, ya, mengikuti apa rencana Allah, dia lebih cenderung melihat keadaan dirinya. Gak heran Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid itu dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal diri. Gak punya duit bilang punya. Walaupun Anda masih sakit, Anda bilang apa? Saya sehat. Amin. Tapi bukan hanya ngomong gitu toh, itu sugesti nanti. Ya, punya alasan. Saya sehat karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya. Amin. Saya kaya karena saya adalah anaknya Allah Bapa yang punya langit, bumi, dan segala isinya. Amin. Termasuk Bank Royal itu juga miliknya Bapakku. Itu enggak, bumi dan segala isinya. Amin. Nah. Amin. Nah. Bisa enggak menyangkal diri seperti itu? Kalau Anda lihat anak Anda bodoh, ya loh, ulangan selalu dapat telur bebek, ya loh. Salah gitu ya. Nah, bentar lagi menetas. Berenang di kali itu ya. Nah, jangan bilang kamu itu anak bodoh. Jangan gitu. Ya dong. Nah, Anda belai kepalanya. Ya, kamu itu pinter loh. Ya, karena hikmat Allah ada padamu. Ya, kamu itu anak cerdas. Kamu itu anaknya Allah. Ya. Berkati. Sangkal keberadaan daripada anakmu itu. Cara melihat sesama, cara melihat diri sendiri juga harus berubah. Ya. Kalau Anda mungkin punya istri nyinyir terus gitu. Tahu nyinyir?
petak. Nah itu loh. Ya. Bentar-bentar, petak. Telurnya banyak. Gini, ya. Nah, ya loh. Nah, saudara, jangan terus bilang, ini ember pecah nih. Jangan begitu. Ya, nanti jadi ember pecah betul. You know. Nah, Anda mulai bernubuat, ya, mulai mengatakan sebaliknya. Sangkali keberadaan lingkungan Anda itu. Ikut Yesus menyangkal diri, memikul salib. Memikul salib itu apa artinya? Rela menderita. Ya, pikul salib. Dan mengikut Yesus. Ikutin teladannya, arahannya kemana, Anda mau dibawa kemana. Salah satunya Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna, seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Amin. Ya. Nah, saudara, Tuhan mau kita masuk sampai target seperti itu, ya. Bahwa Dia mau kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, saudara, jadi karena Tuhan mau kita sempurna seperti itu, makanya kita mulai belajar masuk dan alami sampai Anda mengalami namanya kekosongan tadi itu loh. Butuh Tuhan. Amin. Butuh Tuhan. Nah, saudara, malam hari ini ya kita sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjut ya tentang kepenuhan Kristus itu bagaimana. Dari kekosongan sampai dibawa masuk mengalami kepenuhan Kristus. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.